want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bab 1 tentang persamaan trigonometri. Nah, sebagaimana materi ajar telah saya share, nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep mengenai persamaan trigonometri yang akan kalian pelajari pada kelas 11 matematika peminatan ya. Nah, kemudian materi yang akan dipelajari pada persamaan trigonometri yang pertama itu adalah persamaan trigonometri dasar. Kemudian yang kedua, persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi dalam bentuk persamaan kuadrat nanti ada juga namanya persamaan trigonometrinya. Kemudian selanjutnya, peta konsep persamaan daripada trigonometri. Nah, jadi persamaan trigonometri ada dua subbab yang akan kita pelajari. Yang pertamanya itu adalah persamaan trigonometri dasar. Yang kedua, persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan trigonometri dasar, nah itu ada 3 bagian yang akan kita pelajari nanti. Nah, bagaimanakah persamaan dalam bentuk sinus AX sama dengan sin alfa dan sin AX sama dengan K. Nah, jadi K ini merupakan tetapan bilangan bulat yang akan kita cari berapakah nilai sinusnya. Misalkan nilai K-nya ini setengah ya. Nah, berapakah nilai sinus yang hasilnya setengah? Berarti sinus 30. Nah, jadi sin AX sama dengan sin 30. Jadi K-nya ini merupakan tetapan bilangan bulat yang akan kita cari nilai sinusnya. Nah, yang kedua ada namanya cos AX sama dengan cos alfa. Dan cos AX sama dengan K. Yang ketiga, tan AX sama dengan tan alfa. Dan tan AX sama dengan K. Nah, kemudian persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, jadi ada diketahui sebuah persamaan trigonometri. Kemudian kita pindahkan bentuk persamaan tersebut terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, kemudian, sebelum kita membahas lebih dalam tentang persamaan trigonometri, terlebih dahulu kita akan membahas materi prasyarat yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Nah, jadi materi prasyaratnya itu berhubungan dengan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, jadi sudut-sudut istimewanya itu dengan alfanya itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai dengan 90 derajat. Nah, ini disebut dengan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, ini misalkan cos 45 sama dengan setengah akar 2. Atau berapakah nilai dari tan 90 derajat. Nah, jadi tanda seperti ini, nilai tangennya itu tidak terdefinisi ya. Selanjutnya, materi prasyarat yang kedua. Ya, materi prasyarat yang keduanya itu berhubungan dengan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran ya, pada 4 kuadran pada koordinat kartesius. Nah, pada koordinat kartesius, satu lingkaran penuhnya ini sama dengan 360 derajat. Nah, jadi dibagi atas 4 kamar ya, 4 kuadran. Ada namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, biasanya pada kuadran 1 itu bernilai positif untuk semua sudut ya. Baik itu sinus, kosinus, dan tangen. Nilainya positif ya. Jadi kuadran 1 itu positif untuk semua sudut. Nah, sedangkan besar sudut yang terletak pada kuadran pertamanya itu besarnya dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat ya. Nah, kemudian pada kuadran kedua, yaitu positif untuk sinus nilainya. Dia hanya sinus itu bernilai positif, sedangkan kosinus dan tangen itu nilainya negatif.
Nah, adapun besar sudutnya itu 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, kemudian pada kuadran ketiga, nah perhatikan. Nah, pada kuadran ketiga, nah itu positif untuk nilai tangen, ya. Sedangkan nilai sinus dan kosinus itu negatif. Nah, besar sudutnya itu dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, kemudian kuadran terakhirnya itu adalah kuadran keempat, ya. Nah, jadi kuadran keempat itu nilainya itu positif untuk kosinus, ya. Positif untuk kosinus, sedangkan nilai sinus dan tangen itu adalah negatif. Nah, kemudian besar sudutnya itu dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, gunanya apa? Gunanya itulah untuk mengetahui nilai sudut-sudut di luar daripada sudut istimewa. Nah, jadi gunanya kita untuk menentukan masing-masing kuadran itu untuk mengetahui apakah besar sudut suatu trigonometri itu bernilai positif atau negatif. Jadi tujuannya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat pada latihan, ya. Latihan materi prasyarat. Misalkan tentukan nilai perbandingan trigonometri di bawah ini. Berapakah nilai sin 60? Jadi tanpa kita menentukan nilai sinusnya, terlebih dahulu kita perhatikan nilai tandanya berapa. Tandanya apakah positif atau negatif. Nah, coba perhatikan pada diagram Cartesius yang memuat 4 kuadran, ya. Nah, tadi kuadran pertamanya itu positif untuk semua sudut, ya. Kemudian pada kuadran kedua yaitu positif untuk sinus. Nilainya dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian, pada kuadran ketiga, yaitu positif untuk tangen. Ya, nilainya itu adalah dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kemudian, pada kuadran keempat, yaitu positif untuk kosinus. Nah, berarti untuk sinus dan tangen bernilai negatif. Nah, adapun besar sudut yang terletak pada kuadran keempat itu dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya. Nah, jadi pada kuadran pertamanya itu positif untuk semua sudut, ya, sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kemudian coba kita perhatikan sin 60 derajat. Nah, perhatikan sin 60 derajat itu kan terletak pada kuadran pertama. Nah, karena pada kuadran pertama positif untuk semua sudut, maka nilai sin 60 itu positif. Kemudian cos 45 juga sama positif, ya, karena 45 derajat terletak pada kuadran pertama. Kemudian tangen 30 derajat juga sama terletak pada kuadran pertama, positif untuk semua sudut, maka nilainya adalah positif. Kemudian cos 135 derajat. Nah, 135 itu terletak pada kuadran kedua. Kuadran kedua itu positif untuk sinus. Sedangkan yang diminta itu adalah kosinus 135. Maka nilainya adalah negatif. Ya. Kemudian nilai cos 210 derajat. Nah, 210 ini terletak pada kuadran ketiga. Nah, pada kuadran ketiga itu nilainya positif untuk tangen. Sedangkan yang dimintanya itu adalah cos 210. Maka nilainya adalah negatif. Nah, sampai ke bawah, ya. Sampai dengan tan 315 derajat. Nah, 315 derajat itu terletak pada kuadran keempat. Nah, kuadran keempat itu positif untuk kosinus, ya. Nah, maka nilainya itu adalah negatif, ya. Nah, jadi gunanya kita untuk menentukan masing-masing kuadran itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah nilai sudut suatu trigonometri itu bernilai positif atau negatif. Ya, sampai di sini paham, ya? Nah, oke. Sekarang lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada persamaan trigonometri dasar. Ya. Nah, jadi persamaan trigonometri dasar itu meliputi yang pertamanya itu adalah nilai sinus AX sama dengan sin alfa, ya. Sin alfa. Nah, kenapa dikatakan persamaan? Ya, karena ruas kiri dan ruas kanan yaitu dipisahi oleh tanda sama dengan. Makanya dikatakan dengan persamaan trigonometri. Nah, yang kedua ada namanya adalah cos AX sama dengan cos alfa.
Kemudian persamaan yang ketiganya itu adalah tan AX sama dengan tan alfa. Nah, selanjutnya pada pembahasan pertama, untuk persamaan sin AX sama dengan sin alfa. Nah, perhatikan konsepnya. Karena nilai sinus positifnya itu berada pada kuadran pertama dan kedua, maka nilai akar-akar dari persamaan trigonometri dapat ditentukan dengan himpunan penyelesaiannya. Nah, karena nilai sinus pada kuadran itu terletak pada kuadran pertama dan kuadran kedua, maka nilai himpunan penyelesaiannya itu dapat ditentukan. Nah, nilai akar-akar yang pertama, X1-nya itu berarti alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat. Nah, ini untuk penyelesaian pertama yang terletak pada kuadran pertama. Nah, di mana alfa? Alfanya ini yang ini ya. Ini ya, sin alfa. Jadi alfanya ini kita pindahkan ke dalam bentuk rumus ini. Nah, kemudian untuk kuadran kedua, kita menggunakan nilai akar keduanya itu adalah 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jadi K-nya itu merupakan sebuah tetapan bilangan bulat. Jadi K-nya itu kita berhitung dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian, jadi K-nya itu sebuah bilangan bulat ya. Nah, selanjutnya atau dalam bentuk sudut, dalam radiannya itu dapat dinyatakan oleh. Nah, ini dalam bentuk sudut. Nah, ini tergantung soalnya nanti ya. Tergantung soal persamaan trigonometrinya. Jadi X1-nya itu alfa ditambah K dikali 2pi. Ya, karena pi-nya itu sama dengan 180 derajat. Ya. Maka dia adalah 2pi. Kalau dia dalam bentuk sudut biasa, 360 derajat. Kalau dalam bentuk radian, berarti 2pi. Nah, kemudian untuk akar yang kedua, nah ini perhatikan ya, ini 180 derajat. Nah, kalau dalam bentuk radian, berarti pi. Pi dikurang alfa, ditambah K dikali 2pi. Nah, ini untuk kuadran kedua. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, yang keduanya itu bagian cos AX sama dengan cos alfa. Nah, perhatikan karena nilai kosinusnya itu positif, berada pada kuadran pertama dan kuadran keempat, maka nilai akar-akar dari persamaan trigonometri dapat ditentukan melalui himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau untuk akar pertama, berarti alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sama seperti nilai persamaan sinus ya, sebelumnya ya. Nah, ini pada kuadran pertama. Kemudian, pada kuadran kedua, pada kuadran keempat, kalau pada kuadran keempatnya itu positif untuk nilai kosinus, maka nilai akar keduanya itu adalah negatif alfa dia ya. Negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jadi K itu merupakan sebuah bilangan bulat dengan K-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi maksudnya itu apa? Jadi nilai K-nya itu untuk menentukan batas interval yang harus kalian kerjakan, berapakah interval yang digunakan yang mencakup nilai K ini. Nah, misalkan interval dari suatu persamaan itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, berapakah nilai K yang kita butuhkan? Nilai K yang kita butuhkan itu merupakan batas daripada penyelesaian persamaan trigonometri tersebut. Ya. Kemudian dalam bentuk radian. Dalam bentuk radian, nilai akarnya itu dapat kita tentukan. Nilai akar pertama sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Nah, ini akar pada kuadran pertama. Kemudian pada akar kedua, dapat kita tentukan negatif alfa ditambah K dikali 2pi. Nah, ini kuadran keempat. Karena nilai cosnya itu positif pada kuadran pertama dan kuadran keempat, maka nilai akarnya dapat kita tentukan ya. Nah, kemudian persamaan yang ketiganya itu adalah tan AX sama dengan tan alfa. Nah, konsepnya karena nilai tangennya itu positif, berada pada kuadran pertama dan kuadran ketiga,
maka nilai akar-akar dari persamaan trigonometri dapat ditentukan melalui himpunan penyelesaian. Nah, jadi satu akar saja dia ya. Jadi X-nya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, karena nilai tangennya itu positif berada pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Nah, ini kita gunakan satu akar saja dia ya. Nah, di mana nilai K-nya itu merupakan sebuah bilangan bulat. Dengan K-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi gunakannya itu untuk melihat batasan interval yang akan kita gunakan pada persamaan trigonometri. Nah, atau dalam bentuk radian, dapat dinyatakan dengan X sama dengan alfa ditambah Kpi. Jadi Pi-nya ini sama dengan 180 derajat. Ya, ini positif pada kuadran 1 dan 3. Nah, jadi kira-kira pembahasannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas kita perhatikan contoh soal ya. Contoh soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, ini perhatikan soalnya. Nah, dari 6 soal itu caranya sama. Nah, kita menentukan akar-akar dari persamaan trigonometri, kemudian kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi ini ada batas-batasnya ya, dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ada juga batasnya dari 0 sampai dengan pi. Nah, perhatikan dari 6 soal ini, 3 soal pertamanya itu kita menggunakan rumus yang pertama, ya, sudut biasa. Kemudian untuk soal 4, 5, dan 6, nah itu kita menggunakan rumus yang ada radiannya, ya. Ada radiannya itu, ya. Nah, pertama kita bahas untuk soal yang pertama, ya. Nah, untuk soal yang pertama, sin X sama dengan sin 70 derajat. Nah, jadi batasnya itu, X-nya itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kita bahas sama-sama, ya. Nah, jadi sin X sama dengan sin 70 derajat. Nah, rumus akar yang pertamanya itu untuk kuadran pertama, berarti alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi alfanya adalah 70 derajat. Jadi 70 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini gunakannya. Jadi, jika K-nya sama dengan 0, jadi gunakannya itu untuk menentukan batasan-batasan pada trigonometri. Nah, jika K-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 70 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Jadi 0 kali 360 sama dengan 0, maka hasil akar pertama adalah 70 derajat. Nah, ini adalah akar pertama. Nah, kemudian jika K-nya sama dengan 1, maka X2-nya itu berarti nilai K sama dengan 1 ini kamu substitusikan ke nilai K kali 360 derajat. Nah, maka X2-nya itu sama dengan 70 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sama dengan 70 derajat ditambah 360. Sama dengan 430 derajat. Nah, 430 derajat. Nah, perhatikan batasannya. Batasan diminta itu kan dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, ternyata nilai X2-nya itu berlebih. Ya, besar dari 360 derajat. Nah, kalau dia besar dari 360 derajat, maka tidak memenuhi atau TM. Ya, jadi istilahnya itu TM, tidak memenuhi, karena batasan interval yang diminta itu dimulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, paham ya sampai di sini ya. Nah, itu gunanya K, tetapan dari sebuah bilangan bulat. Nah, atau nah, ini yang pertama pada rumus kuadran yang pertama. Nah, karena nilai sinusnya itu pada koordinat kartesius, nilai sinusnya itu positif untuk kuadran pertama dan kuadran kedua. Maka kita gunakan cara yang kedua untuk kuadran kedua. Nah, rumusnya apa? Nilai X-nya itu 180 dikurang 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, jadi tadi rumusnya 180 dikurang alfa ya, karena alfanya itu sama dengan 70 derajat. Nah, sekarang kita misalkan untuk K-nya itu sama dengan 0, maka X3.
Nah, jadi kita berurutan ya, X1, X2, X3. Nah, jadi X3-nya itu untuk K sama dengan 0, nilai K-nya ini sama dengan 0 ini kita substitusikan ke K kali 360 ini ya. Jadi sehingga diperoleh 180 dikurang 70 ditambah 0 dikali 360. 180 kurang 70 sama dengan 110 derajat. 0 dikali 360 itu sama dengan 0. Nah, jadi akar ketiganya itu 110. 110 masih terletak dalam batasan 0 sampai dengan 360. Benar? Ya, benar. Kemudian, untuk K sama dengan 1, maka X4-nya. Jadi nilai K sama dengan 1 ini kita substitusi ke K kali 360. Sehingga menghasilkan X4 sama dengan 180 dikurang 70 ditambah 1 dikali 360. Sama dengan 110 ditambah 360 sama dengan 470 derajat. Nah, perhatikan. Nah, nilai sudut 470 derajat terletak di luar batas 0 sampai dengan 360. Maka nilai sudut ini tidak memenuhi atau TM. Karena batasan interval yang diminta dari 0 sampai dengan 360 derajat. Paham ya sampai di sini ya? Paham, oke. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri yang terletak batasannya di antara 0 sampai dengan 360 berapa? Nah, coba cari berapa nilai akarnya ini. Dari batasan 0 sampai dengan 360 yang masuk apa saja? Nilai X1 ya, 70 derajat. Kemudian nilai 110 derajat untuk X3. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 70 derajat dan 110 derajat. Ya, sampai sini paham ya? Ya, sangat gampang sekali ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2-nya itu persamaan. Nah, untuk soal nomor 2, yaitu persamaan pada kosinus. Ya, persamaan pada kosinus. Nah, di mana batasan intervalnya itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, perhatikan untuk nilai kosinusnya itu positif pada kuadran pertama dan kuadran keempat. Nah, jadi dia positif pada kuadran pertama dan kuadran keempat. Nah, untuk kuadran pertamanya itu kita menggunakan rumus X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat ya. Nah, ini pada kuadran pertama. Nah, jika kita misalkan K sama dengan 0, kita substitusi nilai K-nya ini sama dengan 0 ke K kali 360 derajat. Sehingga X1-nya sama dengan 60 ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 60 derajat. Ya, nah ini akar pertama. Kemudian kita misalkan K sama dengan 1, maka akar keduanya X2 sama dengan 60 ditambah 1 dikali 360. Ya, sama dengan 60 ditambah 360. Sama dengan 420. Nah, perhatikan 420 terletak pada luar batasan ya. Luar batasan 0 sampai dengan 360. Oleh sebab itu, sudut 420 derajat tidak memenuhi atau TM. Karena batasan interval yang diminta dimulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, atau, nah, karena nilai kosinusnya itu positif pada kuadran pertama dan kuadran keempat, maka kita mengerjakan rumus untuk kuadran keempat. Rumusnya tadi apa? Rumusnya X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita misalkan untuk K sama dengan 0. Nah, maka nilai X3-nya itu adalah min 60 ditambah 0 kali 360 sama dengan negatif 60 derajat. Nah, perhatikan, karena batasan interval yang diminta dari 0 sampai dengan 360 derajat, maka negatif 60 derajat tidak memenuhi. Tidak masuk ke dalam wilayah interval penyelesaian dari cos X sama dengan cos 60. Ya. Nah, sekarang coba kita uji untuk K sama dengan 1. Nah, K sama dengan 1, maka X4-nya itu adalah negatif 60 ditambah 1 dikali 360.
sama dengan negatif 60 ditambah 360 derajat, sama dengan 300 derajat. Nah, perhatikan, karena sudut 300 derajat, yaitu terletak pada kuadran keempat, ya, memenuhi interval 0 sampai dengan 360, maka sudut 300 derajat termasuk ke dalam himpunan penyelesaian dari soal tersebut. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di atas adalah 60 derajat dan 300 derajat. Ya, sampai sini paham ya? Ya, oke. Nanti kita lanjut ke soal selanjutnya untuk soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3, nah, berapakah nilai himpunan penyelesaian untuk tan X sama dengan tan 20 derajat? Nah, jadi batas intervalnya itu diminta dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, perhatikan untuk nilai tan itu positif berada pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Nah, jadi dia positif pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Nah, maka kita menggunakan rumus X sama dengan alfa dikali K. Alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, jadi alfanya ini sama dengan 20 derajat. Nah, jadi X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kemudian kita misalkan K sama dengan 0. Jadi nilai K-nya ini kamu substitusi ke nilai K ini ya. Jadi didapatkan untuk X1 20 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Sama dengan 20 derajat. Nah, karena 20 derajat masuk dalam batas interval 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, yang kedua, jika K sama dengan 1, nah maka nilai K sama dengan 1 ini kamu substitusikan ke dalam bentuk K kali 180 derajat. Sehingga akar X2-nya itu sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikali 180. Sama dengan 200. Nah, lagi akar keduanya ini juga masuk ke dalam batas interval 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, sekarang coba kita uji untuk nilai K sama dengan 2. Coba. Nah, ternyata untuk K sama dengan 2, nilainya itu besar dari 360 derajat. Nah, sehingga untuk nilai X3-nya itu tidak memenuhi atau TM. Alasannya apa? Karena batasan interval yang diminta itu dimulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 20 derajat dan 200 derajat. Ya, sampai di sini paham ya? Ya, sangat mudah sekali. Nah, jika kalian sudah ingat betul, sudah paham betul rumus-rumus yang berkaitan dengan persamaan trigonometri, baik itu sinus, kosinus, dan tangen, insya Allah kalian bisa mengerjakan jenis apapun soal ya, yang berhubungan dengan persamaan trigonometri. Ya, sekian. Nanti kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu jika sudutnya itu dalam bentuk radian. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya gitu ya? Nah, jika sudutnya itu dalam bentuk radian. Ya, sekian. Nanti kita lanjut ke soal nomor 4 ya.